Halo teman-teman, jadi jumpa lagi dengan saya Putu Agus Pradwipayana. Nah, pada video kali ini, jadi saya akan membahas terkait dengan biosensor. Nah, jadi apa itu biosensor? Nah, kita sebagai orang awam mungkin tidak begitu tahu apa itu biosensor. Nah, mungkin kita pernah mendengar namun tidak begitu mendalami terkait dengan biosensor tersebut. Nah, padahal tren-tren zaman ini atau penelitian-penelitian yang terbaru itu banyak sekali membahas terkait dengan biosensor yang dapat digunakan dalam mendeteksi berbagai macam penyakit, khususnya itu adalah penyakit kanker. Nah, jadi langsung saja. Nah, menurut saya, jadi ini merupakan pendapat saya sendiri. Biosensor itu merupakan sebuah alat yang dapat mendiagnosa suatu penyakit ataupun mengukur zat tertentu dalam makanan ataupun dalam makhluk hidup. Nah, jadi saat ini banyak sekali peneliti telah menggabungkan biosensor tersebut dengan alat-alat canggih, misalnya smartphone. Jadi, smartphone kita ini juga dapat dipasangi biosensor sehingga penggunaan dari biosensor tersebut sangatlah mudah dan bisa kita bawa kemana saja. Seperti itu. Jadi penggunaannya itu akan lebih praktis dan sangat mudah digunakan seperti itu. Sehingga kita pun juga dapat mencegah berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem tubuh kita sampai mengakibatkan kematian seperti itu. Namun pada intinya biosensor itu merupakan perangkat bioanalitik seperti itu yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenaan biologis seperti antibodi, enzim, dan nukleat dan asam nukleat. Nah, disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi di dalam atau bersentuhan langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia. Nah, seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan biosensor. Nah, selanjutnya biosensor diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Jadi ada yang pertama elektrokimia, termal, optik, massa, magnet, dan juga mikromekanis. Oke, kita langsung saja terkait dengan biosensor yang pertama itu adalah elektrokimia. Jadi biosensor elektrokimia itu berbasis smartphone itu untuk mendeteksi klor. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi klor ini juga berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan. Dan oleh karena itu digunakan secara ilegal. Jadi penggunaannya itu tidak legal seperti itu ya. Jadi ilegal untuk memelihara hewan produksi dan pertumbuhan untuk tujuan ekonomis. Jadi dalam meningkatkan penghasilan dari suatu produk itu digunakan klor ini untuk meningkatkan pertumbuhan seperti itu. Nah, namun jadi saat masuk ke dalam tubuh klor ini dapat menimbulkan efek yang cukup berbahaya atau sangat serius untuk kesehatan manusia. Itu termasuk jadi beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan termasuk pusing, sakit kepala, tremor otot, dan juga penyakit jantung. Nah, dengan adanya biosensor elektrokimia berbasis smartphone ini dapat mendeteksi secara langsung makanan-makanan yang mengandung klor seperti itu. Sehingga ini sangat berfungsi untuk kita dalam mencegah masuknya klor ke dalam tubuh kita seperti itu. Jadi ini untuk elektrokimia. Selanjutnya ada thermal. Jadi deteksi ZIKV dengan smartphone. Mungkin kalian bisa perhatikan di sini ada gambar ya. Jadi aplikasi smartphone ini tanpa kabel menggerakkan pemanas isotermal dan sumber eksitasi LED RGB untuk mengaktifkan waktu nyata pemantauan dan juga perubahan suhu pemanas bersama dengan iluminasi sampel dengan sumber cahaya eksitasi yang sesuai. Seperti itu. Jadi ini untuk biosensor pada kelompok thermal. Selanjutnya ada biosensor dalam kelompok optik. Jadi perangkat diagnostik POC berbasis smartphone. Jadi perangkat POC ini mendiagnosis secara cepat, biaya rendah, kemudian ramah pengguna, dan instrumen diagnosis penyakit independen di daerah terpencil dan daerah yang terbatas sumber daya yang dimiliki. Jadi selain itu, perangkat POC ini mengurangi kesalahan manusia terutama karena penanganan dan
pelabelan yang salah, dan dengan demikian menawarkan analisis pengobatan yang sangat efektif terhadap perkembangan penyakit ataupun wabah infeksi. Jadi dalam penanganannya ini dengan menggunakan POC ini dapat lebih efektif seperti itu. Jadi lebih cepat, sehingga dalam penanganan sebuah penyakit ataupun wabah itu akan lebih efisien seperti itu. Selanjutnya ada pada kelompok massa. Jadi bisa diperhatikan biosensing ion logam dengan smartphone untuk deteksi HMI. Jadi biosensing ion logam ini digunakan untuk mendeteksi polutan industri dari jadi ini digunakan untuk mendeteksi polutan industri seperti itu ya. Jadi yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya polutan-polutan atau pencemar dari industri. Di antaranya itu adalah ion berat atau HMI ini. Jadi HMI ini adalah ion berat ya. Jadi termasuk tembaga, arsen, nikel, merkuri, palladium, dan seng. Jadi semua itu merupakan pencemar yang cukup berbahaya untuk lingkungan apabila kadarnya itu terlalu tinggi. Nah, dengan adanya biosensing ion logam dengan smartphone ini dapat mendeteksi keberadaan dari HMI ini, sehingga dapat dilakukan peminimalisiraan terhadap pencemaran industri ion logam berat atau HMI seperti itu. Selanjutnya ada magnet. Jadi perangkat biosensing portable berbasis GMR. Jadi bisa kalian perhatikan gambar berikut. Jadi perangkat biosensing portable berbasis GMR ini, jadi prinsip kerja biosensor GMR ini sangat mirip untuk uji immunosorbent itu terkait enzim. Jadi beberapa perangkat biosensing portable berbasis GMR ini telah dikembangkan untuk mendeteksi protein, virus, sel, dan juga asam nukleat seperti itu. Nah, jadi itu tadi terkait dengan kelompok-kelompok biosensing. Nah, selanjutnya ada smartphone based biosensor. Jadi bisa kalian perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini merupakan gambar smartphone based biosensor. Jadi baru-baru ini perangkat berbasis smartphone dengan aplikasi SBDA, jadi ini SBDA, ini telah memperoleh perhatian yang signifikan karena keunggulannya yang luar biasa dibandingkan dengan menggunakan alat yang konvensional. Jadi SBDA ini menawarkan alat seluler pribadi yang hemat biaya, pelayanan kesehatan healthcare, dan terutama untuk daerah terpencil yang pelayanan kesehatannya kurang baik, ada fasilitas untuk pemantau waktu nyata dan analisis di tempat tersebut. Nah, selain perawatan kesehatan, SBDA ini juga sangat penting terkait pemantauan epidemi dan kontaminasi makanan yang terjadi seperti itu. Nah, jadi selain itu ada banyak sekali aplikasi yang berkembang pesat di SBDA. Jadi dalam biosensing yaitu yang pertama itu uji aliran literal atau LFA, kemudian sitometri aliran, elektrokimia penginderaan, biosensing berbasis permukaan plasmon rasional SPR, dan immunoassay. Nah, jadi pembaca smartphone kalorimetrik untuk alergen makanan itu ditunjukkan pada gambar A, kemudian adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya sekitar hadir di smartphone sebagai pembaca itu ditunjukkan oleh nomor B atau huruf B. Selanjutnya deteksi pH di atas kertas sistem mikrofluida menggunakan smartphone itu ditunjukkan pada huruf A, huruf C, Kemudian alat saliva yang dapat dipakai untuk asam urat seperti itu ditunjukkan huruf D atau huruf D. Selanjutnya ada citra sel darah diperoleh dengan mikroskop ponsel itu ditunjukkan oleh huruf E. Dan citra aksesoris smart card dan strip test untuk deteksi kolesterol itu ditunjukkan
huruf F, kemudian pencitraan untuk multiplex uji homogen menggunakan titik-titik kuantum untuk aktivitas proteolitik itu ditunjukkan oleh huruf G. Kemudian ada sensor pada sebagai perban itu ditunjukkan oleh huruf H. Seperti itu. Jadi mungkin itu. Nah, yang terakhir ini huruf jadi itu saja ya terkait dengan smartphone based biosensor. Ya, baik. Jadi sekian yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan biosensor. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih.